Status JC Richard Eliezer diusik lagi. Pengacara klaim Ferdi Sambo yang pertama ungkap pembunuhan Yosua Huta Barat. Kami sangat bersyukur ya, persidangan hari ini berjalan dengan sangat baik. Ahli kami ajukan tapi sangat objektif dalam menyampaikan pendapatnya. Apa yang ditanya oleh jaksa penuntut umum dapat dijawab dengan sangat baik oleh ahli. Dan kami melihat bahwa perkara ini makin hari makin terang karena kesaksian, pembuktian, dan juga ahli-ahli yang dihadirkan. Bukan hanya ahli dari kami, termasuk ahli dari jaksa penuntut umum pun inline apa yang disampaikan terkait permasalahan ini. Yang menyuruh melakukan down plegen itu pun oleh ahli yang dihadirkan oleh JPU, itu confirm dengan apa yang ahli kami sampaikan. Karena itu kita tetap berjuang, berusaha secara profesional, dan kita mendoakan hasil yang terbaik buat Richard Eliezer. Terima kasih. Sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer, ya itu buktinya kami sampaikan. Yang mengungkap adalah Pak Ferdi Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Peran atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Jadi tapi saya tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengacara dari pihak yang lainnya, karena kami punya keyakinan bahwa memang Baradae sejauh ini masih konsisten, masih berpihak pada kebenaran untuk mengungkap terang perkara ini. Bang Roni, jadi apa tanggapan dari Eliezer mendengar klaim Sambo ini pertama kali yang ngungkap justru Ferdi Sambo bukan Eliezer? Iya, kita ketawa aja Mbak. Kan saya pikir bahwa publik kan sudah tahu bahwa 1 bulan ini sejak pasca penembakan itu kan tanggal 8 Juli. Butuh waktu 1 bulan untuk perkara ini terbuka. Karena bagaimana kita lihat bahwa TKP rusak, kemudian saksi-saksi juga pun diintimidasi, kemudian kalau kita mengikuti ya sampai melibatkan Komnas HAM waktu itu agar perkara ini menjadi terang, menjadi terbuka ya. Nah, pasca pengakuan klien saya tanggal 6 Agustus baru terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Nah, waktu itu Richard Eliezer menulis di sebuah kertas ya, kemudian ditindaklanjuti dengan BAP ya. Nah, dari pernyataan dari Richard Eliezer baru terbuka apa yang terjadi. Jadi dulu yang disampaikan oleh klien saya tembak-menembak bahwa itu sebenarnya tidak benar di bawah tanggal 6 ya, itu butuh waktu 1 bulan kan. Kemudian ketika klien saya mengaku baru terbukalah apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kami bantah bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus ini adalah tidak benar. Yang membuka kasus ini adalah Richard Eliezer. Saya rasa publik sudah tahu itu, Pak. Jadi kalau kita merujuk pada kata-kata Arman Hanis ya, sebenarnya yang paling menggelikan itu adalah pada saat pemeriksaan saksi ya, Richard Eliezer. Pada saat Richard Eliezer diperiksa ya, berkali-kali Arman Hanis dan rekan-rekannya mengatakan Richard Eliezer ini pembohong, inkonsisten gitu ya. Dan bahkan dia mengatakan Ferdi Sambo lah yang layak menjadi justice kolaborator. Nah, hari ini diulang lagi nih. Ya, katanya Ferdi Sambo yang mengungkap. Hanya karena katanya BAP-nya Richard ada yang bohong di tanggal 5. Padahal Richard sendiri sudah menjelaskan dan sudah menegaskan BAP dia yang di bawah tanggal 6 ataupun yang dimulai tanggal 6 itulah yang baru jujur. Jadi kalau ada BAP yang tanggal 5 itu semua sudah dicabut. Ya, jadi tidak ada lagi keterkaitannya dengan status justice kolaborator dari Richard. Nah, yang menimbang siapa sih di hulu terkait syarat atau sahnya seseorang bisa direkomendasikan sebagai justice kolaborator di depan persidangan? LPSK sudah menyetujui, bahkan sudah bersurat kepada jaksa dan hakim agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan buat Richard di persidangan. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya Mbak Saskia dengan tujuan Ferdi Sambo yang dikaitkan tadi dengan apa yang disampaikan harus bertanggung jawab secara berdua gitu ya. Ferdi Sambo ini mau justice kolaboratornya Richard ini gugur. Dengan gugur, maka akan terbuka peluang Richard itu sebagai pelaku utama. Ya, kenapa Richard pelaku utama?
karena dia salah menafsirkan perintah Ferdi Sambo yang bilang hajar tapi ditembak. Nah, kalau itu terjadi, pasal 338 yang divonis, maka yang diuntungkan bukan hanya Ferdi Sambo yang akan dijadikan sebagai second actor, namun terdakwa Putri Chandrawati yang melalui fakta persidangan aktif ya sebagai pemicu terjadinya peristiwa ini, dan juga merekomendasi kepada suaminya untuk menggunakan alat-alat tertentu, dan juga membantu untuk melakukan obstruction of justice gitu ya. Dan juga Ricky dan Kuat Maruf akan bebas juga, karena nggak ada itu di dalam pasal 338 unsur perencanaan. Jadi tidak mungkin 3 orang ini akan ikut terseret apabila ya 338 yang nantinya terpenuhi unsurnya. Diyakini bukan aktor utama kasus Brigadir J, status Jesse Baradae diprediksi dikabulkan hakim. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho yakin status Justice Kolaborator atau JC Richard Eliezer atau Baradae dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dikabulkan oleh majelis hakim. Sebabnya, sejauh ini mantan ajudan Ferdi Sambo itu tampak kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan. Saya kira kalau melihat di praadjudikasi sampai sekarang itu sepertinya kok status Justice Kolaborator Baradae dikabulkan, kata Hipnu kepada Kompas.com Minggu 1 Januari tahun 2023. Status Jesse Richard Eliezer diusik lagi. Pengacara klaim Ferdi Sambo yang pertama ungkap pembunuhan Yosua Huta Barat. Barada Richard Eliezer Pudi Hanumio menjadi satu-satunya terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J yang dijadikan Justice Kolaborator oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Alasan karena Eliezer yang dianggap berperan besar dalam membuka kotak Pandora kasus yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo tersebut. Namun belakangan Justice Kolaborator terus diserang kubu Ferdi Sambo, termasuk lewat pengakuan pengacara Sambo Arman Hanis yang mengenai kliennya yang pertama kali membuka kasus ini. Hal ini seperti dikutip dari program Kompas Petang di kanal YouTube Kompas.com. Arman Hanis yang ditemui pasca persidangan hari Kamis 29 Desember tahun 2022 mengklaim Sambolah yang berperan besar membuka kasus tersebut. Arman Hanis lantas mengungkap kronologi pengakuan Ferdi Sambo sampai akhirnya kasus ini bergulir di persidangan. Tanggal 8 Agustus tahun 2022, Bapak Ferdi Sambo akhirnya mengakui seluruh atau menjelaskan secara jujur apa yang terjadi, dan skenario yang disampaikan dia juga menjelaskan pada saat pemeriksaan itu, kata Arman Hanis dikutip pada Senin 2 Januari tahun 2023. Dan di tanggal 8 itu juga Bapak Ferdi Sambo di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka sambungnya. Kronologi itu mendasari klaim Arman Hanis soal kliennya yang pertama kali mengungkap kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinasnya. Sebenarnya dalam hal ini bukan Richard Eliezer, itu buktinya kami sampaikan. Yang mengungkap adalah Bapak Ferdi Sambo sendiri dengan mengakui semua yang telah terjadi, ujar Arman Hanis menegaskan. Dalam kesempatan lain, pengacara Febri Diansah juga menyampaikan narasi yang sama. Seperti sebelum lama ini, Febri Diansah menilai Eliezer banyak berbohong sehingga tidak semestinya dijadikan Justice Kolaborator. Richard juga mengaku di salah satu persidangan berbohong ketika menyampaikan keterangan di tanggal 5 Agustus. Dan beberapa keterangan lain juga bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti lain, tutur Febri Diansah Selasa 27 Desember tahun 2022. Nah, pantaskah orang seperti itu? Orang yang pernah berbohong dan tidak konsisten itu diberikan posisi sebagai Justice Kolaborator, tandasnya. Meski begitu, LPSK tetap meyakini kebenaran sikap mereka dalam memberikan status Justice Kolaborator kepada Eliezer. Waktu Ketua LPSK Edwin Partogi menilai Eliezer masih konsisten dalam komitmennya membuka kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Peran atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh Ferdi Sambo itu sangat besar.
Jadi kami sih tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan dari pihak pengacara lain, tegas Edwin.